Salam semakin di depan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan prospek konsumen yang mau dan mampu. Untuk teman-teman Yamaha, standarisasi penampilan itu harus diperhatikan, mulai dari rambut, wajah, baju seragam, aksesoris, celana, maupun sepatu, baik itu cowok maupun cewek. Semua orang hidup dari menjual sesuatu. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin untuk teman-teman semuanya, bahwa semuanya bisa untuk melakukan penjualan. Semua orang suka membeli sesuatu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai memahami penjualan. Penjual adalah profesi memberi, bukan menerima. Menjual adalah memberikan pelanggan informasi yang cukup agar pelanggan dapat mengambil keputusan untuk membeli yang pintar. Menjual bukan sekedar meyakinkan pelanggan untuk beli dari kita, tetapi menciptakan kondisi di mana pelanggan percaya terhadap dirinya sendiri. Nah, ada 3 tahapan untuk memahami penjualan. Kemudian, di mana konsumen membeli motor? Ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah di dealer, kemudian pameran, kemudian referensi, kemudian instansi, dan media sosial. Jadi banyak sekali konsumen bisa membeli motor, baik itu melalui kita, dealer, pameran, referensi, instansi, maupun media sosial. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan pembeli pertama? Yang pertama adalah mulailah dari orang-orang terdekat, teman-teman. Kemudian mengelompokkan berdasarkan hobi, umur, dan ekonomi. Yang ketiga adalah jalin hubungan baik dengan siapapun dan kapanpun. Dan yang keempat, customer get customer. Prospecting, appointment, presentasi dan closing, getting referral, dan service after sales. Kelima tahapan ini adalah siklus, di mana semuanya saling berkesinambungan. Siklus penjualan atau yang disebut dengan PAP-CGS. Siklus penjualan ataupun PAP-CGS itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah prospecting, kegiatan mencari dan memilih calon pelanggan. Bisa melalui orang terdekat ataupun saudara, canvassing dan spotting ataupun dari teman. Tahapan yang kedua adalah appointment atau approaching, kegiatan membuat janji atau mendekati calon pelanggan. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah telepon ataupun bertemu langsung. Tahapan yang ketiga adalah presentasi, kegiatan menggali, membangun, dan menciptakan kebutuhan calon pelanggan, yaitu persiapan, mencairkan suasana, mendapatkan informasi, dan menggali kebutuhan. Tahapan yang keempat adalah closing, kegiatan menawarkan solusi atas kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara menutup penjualan maupun mengatasi keberatan. Tahapan yang kelima adalah getting referral, kegiatan untuk mendapatkan referensi calon pelanggan baru. Bisa melalui telepon ataupun bertemu langsung. Dan tahapan yang terakhir adalah service after sales, dengan cara mengingatkan servis, mengingatkan ulang tahun, ada acara, maupun mengenalkan produk terbaru. Tahapan yang pertama adalah prospecting, kegiatan mencari dan memilih calon customer. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah natural market, kemudian canvassing ataupun spotting, dan yang ketiga adalah networking. Dari sini kita akan bisa berkembang. Di mana sih caranya kita mendapatkan konsumen? Kita mendapatkan konsumen yang mau dan mampu. Membangun database prospek. Caranya adalah list semua orang yang Anda kenal dan tahu. Bisa dari internal ataupun eksternal. Membuat peta prospek dengan penilaian 4K
Membuat peta prospek dengan penilaian 4K, yaitu karakter bagaimana, kedekatan bagaimana, kebutuhan, dan kemampuan. Sebagai contoh, nama prospek di sini adalah Lorenzo. Bagaimana karakternya? Skala 1 sampai 10, penilaian 1 sampai 10. Kemudian bagaimana kedekatan dengan kita? Bagaimana kebutuhan akan kendaraan roda 2? Kemudian bagaimana kemampuan akan Lorenzo ini untuk melakukan pembelian? Tips customer get customer. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga adalah selalu siap membantu kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, kuasai product knowledge. Yang kelima adalah menguasai buku garansi dan servis. Yang keenam, selalu hadir di momen penting pelanggan. Dan yang ketujuh adalah memberikan reward. Tip customer get customer ini bisa menjadi acuan kita untuk mendapatkan konsumen tanpa kita harus mencari konsumen. Menggali kebutuhan. Di sini disimpulkan ada motif beli utama. Yang pertama adalah mobilitas dan transportasi dasar. Keamanan berkendara untuk aman. Kenyamanan agar diterima. Cinta dan pengabdian untuk dihargai. Citra dan gengsi atau aktualisasi. Nah, di sini ada alasan kenapa sih membeli motor. Ada beberapa motif beli atau alasan. Yang pertama adalah alat transportasi. Fakta kebutuhan pelanggan. Yang pertama adalah alat transportasi untuk pergi pulang ke kantor atau sekolah ataupun ke pasar. Alasan yang kedua adalah faktor cinta. Untuk hadiah ulang tahun istri ataupun kenaikan kelas anak. Yang ketiga adalah faktor emosi ataupun gengsi. Bangga punya motor terbaru, termahal, paling unik, dan sebagainya. Yang keempat, alasan kenapa membeli motor adalah faktor kenyamanan. Bisa lebih cepat sampai rumah, kantor, kemudian nyaman naik motor NMAX karena bagasi luas, posisinya bisa santai, dan sebagainya. Yang kelima adalah peraturan perusahaan. Tidak takut terlambat, kemudian naik motor bisa lebih pagi sampai kantor, dan sebagainya. Keenam adalah faktor hobi. Bisa touring bareng pasangan. Yang ketujuh adalah faktor investasi. Daripada duit habis, mending buat beli motor untuk investasi. Bisa lebih irit bensin, lebih hemat biaya, maupun perawatan. Yang kedelapan adalah faktor bersosialisasi. Bisa join klub motor, bisa ikut arisan, bisa ikut pengajian, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kenapa orang membeli motor? Karena faktor keamanan. Dengan motor baru, tidak takut mogok di jalan. Menggali kebutuhan pelanggan. Ada 3 pertanyaan dasar untuk menggali kebutuhan pelanggan. Yang pertama yang kita tanyakan adalah ingin motor apa? Kemudian yang kedua adalah siapa yang pakai motornya? Kemudian yang ketiga adalah sebelumnya pakai motor apa? Kita akan bahas ingin motor apa. Ingin motor apa yang pertama adalah kita bisa mengklasifikasikan motornya apa. Moped kah? Matic? Ataupun sport? Di moped kita bisa tawarkan Jupiter, kita bisa tawarkan Vega, dan sebagainya. Di Matic ada banyak line up motor Matic Yamaha. Ada NMAX, Frigo, Lexi, Mio, dan sebagainya. Untuk sport, kita bisa tawarkan yang lebih banyak. Ada Vixen, ada MT-15, ada R15, R25, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan dasar yang kedua adalah siapa yang pakai? Sendiri? Atau dipakai untuk keluarga? Atau dipakai untuk karyawan? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah sebelumnya pakai motor apa? Model X, Y, maupun Z, ataupun kompetitor. Nah, fungsi menggali kebutuhan pelanggan ini kita bisa mengetahui, kita bisa menawarkan yang cocok untuk konsumen. Yang cocok untuk konsumen ini adalah motor ini, sesuai dengan kebutuhan pelanggan dari itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui
bagaimana cara mendapatkan prospek konsumen yang mau dan mampu, sekarang saatnya untuk teman-teman untuk mengaplikasikannya di dealer masing-masing. Yaitu yang pertama adalah prospecting. Kita harus menemukan orang sebanyak-banyaknya dan harus bisa memilih konsumen yang mau dan mampu. Sampai jumpa di modul berikutnya. Terima kasih dan salam Yama semakin di depan.